sebelum kita berdoa dan belajar, kita mau nyanyikan satu pujian. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang adik, sayang kakak, sayang kamu, sayang saya, sayang semua. Sayang kamu, sayang saya, sayang semua. Ayo anak-anak, sebelum kita belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Semuanya tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau belajar. Berkati setiap kami supaya kami dapat belajar dengan baik. Dan Engkau juga berkati orang tua kami yang membimbing kami di rumah. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk belajar hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan melihat kembali kisah Nuh. Komik Alkitab Anak. Nuh membuat bahtera. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama. Kitab Kejadian pasal 7 ayat 1-24. Zaman dahulu, banyak manusia membuat jahat dan Tuhan ingin menghapuskan manusia di bumi. Tetapi Nuh adalah orang baik. Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat sebuah perahu yang besar. Bapak Nuh mempunyai 3 orang anak, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Lalu mereka semua bekerja sama membuat bahtera, sesuai seperti ukuran yang Tuhan berikan. Setelah bahtera selesai dibangun, masuklah Nuh dan istrinya, 3 anak dan 3 istri anaknya. Bapak Nuh mengambil 7 pasang binatang halal, dan mengambil 1 pasang binatang haram. Kemudian datanglah air bah dan hujan lebat, selama 40 hari memenuhi bumi. Bapak Nuh dan keluarganya memelihara semua binatang yang ada di dalam bahtera. Setelah semua manusia dan binatang mati terkena air bah, maka hujan lebat pun berhenti. Bahtera itu berhenti di pegunungan Ararat, dan air bah menjadi semakin surut. Bapak Nuh melepaskan burung gagak dan burung merpati untuk melihat apakah air sudah berkurang. Setelah semua tanah di bumi menjadi kering, Bapak Nuh dan keluarganya keluar dari bahtera. Semua binatang juga keluar dari bahtera untuk berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Tuhan memberikan pelangi sebagai tanda bahwa Tuhan tidak akan menghapuskan manusia lagi. Apa yang akan terjadi jika Nuh tidak bertanggung jawab atas perintah Tuhan? Nuh dan keluarganya akan tenggelam oleh air bah. Jadi, ada hukuman dari Tuhan jika tidak bertanggung jawab dengan tugas kita. Sebab itu, sebagai anak Tuhan, kita harus memiliki sikap bertanggung jawab. Sikap bertanggung jawab dapat dilakukan di mana saja. Misalnya, kita juga harus bertanggung jawab di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, di lingkungan gereja. Selain itu, kita juga dapat mulai bertanggung jawab di lingkungan keluarga. Apa yang harus anak-anak
lakukan jika dimintai tolong oleh orang tua? Ya, anak-anak harus menolong. Jika anak-anak merupakan anak sulung atau anak pertama, anak-anak pun memiliki tanggung jawab khusus. Misalnya, mengalah, menyayangi, dan menjaga adik. Terkadang anak sulung juga bertugas untuk merapikan tempat tidur. Anak bungsu pun juga memiliki tugas. Misalnya, menghormati kakak. Tugas dalam keluarga yang satu dengan keluarga yang lain berbeda. Bagaimana dengan keluarga anak-anak? Apa tugas yang harus anak-anak lakukan di rumah? Apakah tugas yang anak-anak lakukan dapat dikerjakan dengan bertanggung jawab? Selain belajar dari Nuh, kita juga bisa belajar tentang tanggung jawab dari murid-murid Tuhan Yesus, di mana ketika Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid Tuhan Yesus mendapatkan tugas untuk memberitakan Injil ke segala tempat. Tuhan Yesus bertanggung jawab untuk melakukan tugas mereka. Mereka pun dipenuhi Roh Kudus oleh Tuhan. Roh Kudus membantu mereka ketika memberitakan Injil. Roh Kudus juga selalu menjaga mereka. Roh Kudus diberikan Tuhan Yesus kepada mereka karena mereka bertanggung jawab dengan tugas mereka. Nah, anak-anak sebagai murid Tuhan Yesus masa kini, anak-anak harus dapat bertanggung jawab dengan tugas anak-anak di dalam keluarga. Nah, di pembelajaran sebelumnya anak-anak sudah belajar untuk menerima keadaan keluarga sebagai pemberian Tuhan apapun keadaannya. Sebagai bukti bahwa anak-anak menerima keluarga anak-anak, maka anak-anak dapat menunjukkan dengan sikap bertanggung jawab. Sekarang, setelah belajar tentang bertanggung jawab, anak-anak mengerjakan tugas kegiatan 3 di halaman 47 dan menghafalkan ayat hafalan di Amsal pasal yang keempat ayat 4. Nah, itulah tadi pembelajaran kita kali ini. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Sebelum kita menutup belajar kita akan berdoa. Semuanya tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah selesai belajar. Terima kasih untuk berkat-Mu, untuk pimpinan-Mu dalam belajar kami. Dan Engkau juga akan pimpin setiap kami untuk kami melanjutkan aktivitas kami berikutnya Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.